Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbahul Munir dari Prodi Hukum Keluarga Islam akan menjelaskan tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam mengenai Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertama, Bani Umayyah. Asal-usul dalam pertumbuhan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah ataupun 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain putra Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala. Kekuasaan dan kejayaan dinasti Umayyah mencapai puncaknya pada zaman Al-Walid dan sesudah itu kekuasaan mereka menurun. Silsilah keturunan Muawiyah sendiri adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Syamsi bin Abdi Manaf, yang mana Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Turunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, sedangkan keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah ataupun Bani Umayyah. Oleh karena itu Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun dinasti Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif karena banyak politiknya yang bertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan. Hanya dalam jangka 90 tahun banyak bangsa yang masuk ke dalam kekuasaannya. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, dan wilayah Afrika Utara sampai Spanyol. Namun demikian, Bani Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, yaitu bidang politik, sosial, kebudayaan, seni, maupun ekonomi dan militer. Secara teknologi dan komunikasi, Bani Umayyah juga cukup berperan dalam menguasainya. Di dalam bidang yang terakhir yaitu teknologi komunikasi, Muawiyah mencetak uang, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan beserta angkatan bersenjatanya yang kuat. Mengenai basis pemerintahan Bani Umayyah, keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi sivil dan terbunuhnya Khalifah Ali, akan tetapi ia memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Adapun faktor keberhasilan tersebut adalah yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat yang tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu, yang mana seorang manusia seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad atau tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah yang dicapai, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Mengenai sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah, kebesaran yang telah diraih oleh dinasti Bani Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, pertentangan antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut dengan Mudariyah yang menempati Irak, dan Arab Selatan yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman dinasti Bani Umayyah,
persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya, karena para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menafikan yang lainnya. Faktor yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka adalah pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa taklukan yang mendapatkan sebutan mawali. Status tersebut menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapatkan fasilitas dari penguasa Umayyah. Padahal mereka bersama-sama mengalami beratnya peperangan dan bahkan beberapa orang di antara mereka mencapai tingkatan yang jauh di atas rata-rata bangsa Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan kedudukan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada mawali itu jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Faktor yang ketiga adalah sistem pengantin khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pengantin khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Faktor yang keempat, kerajaan Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah telah demikian luasnya wilayahnya. Faktor yang keempat, kerajaan Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah telah sedemikian luas wilayahnya sehingga sukar mengendalikan dan mengurus administrasi dengan baik. Tambah lagi dengan sedikitnya jumlah penguasa yang berwibawa untuk dapat menguasai sepenuhnya wilayah yang luas itu. Faktor kelima, latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Yang keenam adalah adanya pola hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, penindasan terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali pada khususnya dan terhadap Bani Hashimiyah pada umumnya, sehingga mereka menjadi oposisi yang kuat. Kekuatan baru ini dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan golongan Mawali. Mengenai tentang Bani Abbasiyah, awal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah Bani yang mana kekuasaannya melanjutkan dari Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri, yang mana pemberontakan paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad, yang mana Marwan bin Muhammad merupakan khalifah dari Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali Al-Abbas, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam dua fase, yaitu yang pertama fase sangat rahasia dan kedua fase terang-terangan dan pertempuran. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakan dilakukan sangat rahasia.
propaganda dikirim ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengakuan atau banyak pengikut, terutama dari golongan yang merasa tertindas, bahkan juga dari golongan yang pada mulanya mendukung Bani Umayyah. Setelah Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, maka seorang pemuda Persia yang gagah dan berani yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dalam gerakan rahasia ini. Semenjak itulah gerakan dengan cara terang-terangan, kemudian juga dengan cara pertempuran. Akhirnya pada bulan Dzulhijjah 132 Hijriah, Khalifah Bani Umayyah yang bernama Marwan terbunuh di Mesir dan kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain: pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya diberi dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan diri, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan yang kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umaro, Baitul Mal, dan organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor pertama dari faktor internal, yaitu persaingan antar bangsa, pemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perkembangan peradaban dan kebudayaan. Yang kedua dari faktor eksternal, salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua, serangan antara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Dan dari saya tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Penjelasan tersebut saya ambil dari Jurnal Peradaban Islam volume 1 nomor 1 bulan Juli tahun 2017 yang diterbitkan oleh Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.